Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavian Tanto dari Pendidikan Kimia 2017. Di sini saya ingin membahas miskonsepsi atau kesalahpahaman pada topik bahasan stoikiometri dan dampaknya pada kesetimbangan kimia. Jadi di sini saya ingin mencoba mengkaitkan miskonsepsi apa saja yang biasanya terjadi pada stoikiometri yang berhubungan langsung dengan kesetimbangan kimia. Misalnya pada miskonsepsi yang pertama, jumlah mol suatu zat yang bereaksi akan proporsional atau sebanding dengan jumlah atom. Nah, ini berkaitan dengan miskonsepsi pada kesetimbangan kimia yang mana semakin bertambah volume suatu gas pada keadaan setimbang, maka akan bergeser kesetimbangan tersebut pada jumlah atom yang semakin banyak atau semakin besar ya. Nah, ini bisa kita amati dari contoh percakapan berikut berdasarkan reaksi yang pertama ini. Ya. Sejumlah mol gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar gas propana itu sebanyak 5 mol. Alasannya karena jumlah mol itu sebanding dengan koefisien dan jumlah atom zat tersebut. Nah, hal ini miskonsepsi karena hal ini menandakan kalau murid tersebut belum memahami bedanya antara koefisien reaksi dengan tanda subskrip di tiap unsur ya. Ya, jadi 5 mol ini itu tidak selalu sebanding dengan koefisien ya. Jadi itu tergantung dari berapa gram atau berapa liter zat yang digunakan selama reaksi kimia. Jadi tidak selalu sebanding dengan koefisien. Nah, kemudian dari percakapan di sini juga siswa belum bisa memahami ya jumlah atom zat ya. Kalau misalnya belum bisa memahami apa bedanya koefisien dengan jumlah atom, maka itu akan berpengaruh pada kesetimbangan kimia seperti contoh yang nomor 2 yang berikutnya ya, yang ini. Ya, kalau misalnya miskonsepsinya itu semakin bertambah volume gas, maka akan bergeser kepada jumlah atom yang banyak. Berarti jumlah atom itu berarti ini ada CO, berarti ada 2 atom, kemudian ada H2, berarti ada 2 tambah 2, 4, kemudian di sebelah kanan itu ada 6 atom. Nah, berarti jika berpikiran demikian, maka justru kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, hal ini miskonsepsi karena seharusnya kesetimbangan itu bergeser ke sebelah kiri berdasarkan jumlah molekul, bukan jumlah atom. Jadi jumlah molekul itu akan sebanding dengan koefisien. Maka dari itu kita harus memahami bedanya jumlah atom, kemudian jumlah koefisien dan kaitannya dengan jumlah molekul seperti itu. Makanya kita harus memahami ya koefisien itu contohnya seperti angka 5 ya, kemudian angka 3 dan angka 4 pada reaksi ini. Sedangkan subskrip itu contohnya itu penulisan angka yang lebih kecil dari unsur tersebut, lebih kecil dari unsur tersebut itu berada lebih di bawah ya. Contohnya seperti angka 3, 8, 2 itu subskrip atau biasa disebut tik alas ya. Sedangkan superskrip itu berarti contohnya itu penulisan ion, misalnya ion H+, berarti penulisan H+ itu harus berada lebih di atas ya, atau tik atas ya, unsur ya. Jadinya dia berbeda. Nah, jadi di sini kita harus bisa membedakan apa itu nomor atom. Nomor atom itu setiap unsur berbeda-beda, jadi punya karakteristik tersendiri. Sedangkan jumlah atom itu berarti misalnya ini gas oksigen berarti disusun atas 2 atom. Nah, kalau jumlah molekul itu berarti ini 5 molekul gas oksigen. Ya, terus kalau ini jumlah mol berarti itu tergantung dari berapa banyak gram atau liter zat yang digunakan sama bereaksi. Selanjutnya ini miskonsepsi yang kedua yaitu
semakin bertambahnya konsentrasi suatu larutan, maka akan menambah luas permukaan reaktan. Nah, ini berhubungan atau berasosiasi dengan perubahan jumlah fase padat suatu zat itu pada keadaan kesetimbangan heterogen akan menggeser kesetimbangan tersebut, entah ke arah produk atau ke arah reaktan. Nah, ini miskonsepsi karena seharusnya yang benar adalah luas permukaan itu hanya untuk fase padat, tidak pada fase larutan ya. Jadi ketika menuliskan pada keadaan kesetimbangan heterogen itu kita tidak perlu memasukkan atau menginput padatan murni atau cairan murni karena konsentrasinya itu tidak akan berubah alias tetap. Jadi kalau di penulisan K ya, K besar itu biasanya kan ada tetapan gas ya, didapat dari situ kan sama dengan K itu sama dengan produk per reaktan. Nah, itu konsentrasinya itu dianggap 1 jika itu padatan atau cairan. Nah, jadi ini misalnya pada contoh berikut ya. Ini pembakaran padatan karbon kalsium karbonat. Nah, ini dia jadi alasannya itu siswa menjelaskan semakin bertambahnya konsentrasi maka akan berefek pada luas permukaan reaktan. Nah, jadi dia menurut dia itu semakin besar konsentrasi reaktannya itu maka akan makin besar juga luas permukaannya bahkan pada fase larutan. Nah, hal ini miskonsepsi ya karena itu hanya berpengaruh pada fase padat saja ya. Jadi itu berpengaruh juga pada bagaimana cara membaca reaksi kesetimbangan berikut ya. Jika ada fase solid dan fase liquid, maka itu di sini dianggap 0. Jadi ini dianggap 0, kemudian ini dianggap 0. Nah, misalnya saya tambahkan volumenya, itu kan seharusnya bergeser ke arah kesetimbangan yang jumlah molekulnya besar. Berarti dia harusnya jadi akan bergeser ke sebelah kanan karena dia hanya sisa 1 saja yang berfase gas seperti itu. Jadi perlu ditekankan bahwa kesetimbangan kimia itu perlu dipertimbangkan cara membaca jumlah molekulnya, bukan jumlah atomnya. Jadi harus teliti ya. Pada kesetimbangan kimia itu yang dilihat adalah jumlah molekul, bukan jumlah atom. Jadi ini. Kemudian pada miskonsepsi yang terakhir itu pada reaksi eksoterm itu jika maka akan menambah kecepatan reaksi ya. Nah, itu dia akan berasosiasi dengan miskonsepsi pada kesetimbangan kimia yang jika semakin ditambah temperaturnya pada keadaan eksoterm ya, suatu gas itu akan bergeser ke arah produk. Nah, ini miskonsepsi karena pada kenyataannya entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Maka delta H-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, rumusan dari delta H itu sendiri adalah delta H produk dikurang delta H reaktan. Makanya itu dihasilkan lebih kecil daripada 0. Jadi logikanya itu reaksi ini produk itu kan melepaskan sejumlah kalor ke lingkungan. Berarti tandanya produk itu tidak membutuhkan kalor, tapi dia melepaskan kalor. Sehingga yang tepat itu jika suhu diturunkan pada keadaan kesetimbangan, maka justru akan bergeser ke arah pembentukan produk seperti itu. Misalnya pada percakapan berikut ya diamati apa karakteristik dari reaksi eksoterm, siswa menjawab
entalpi produk itu lebih besar daripada reaktan karena delta H sama lebih besar daripada 0. Kemungkinan siswa ini beranggapan kan ciri dari reaksi eksoterm itu kan panas ya. Jadi misalnya suatu wadah itu ada larutan yang dicampurkan dengan larutan lain kemudian terasa panas ya wadahnya itu. Nah, itu mungkin siswa berpikiran semakin panas wadah tersebut maka delta H-nya itu semakin besar ya, padahal itu salah ya. Artinya dia semakin panas berarti dia semakin banyak kalor yang dilepaskan. Justru seharusnya bukan entalpinya bertambah tapi entalpinya berkurang. Jadi delta H eksoterm itu dituliskan pada umumnya bernilai negatif seperti itu. Nah, jadi ini tentu akan berpengaruh pada jika ditambahkan temperatur ya, maka kan katanya bergeser ke arah kanan. Kemungkinan siswa ini beranggapan kan produknya saja sudah melepaskan energi ya, artinya melepaskan kalor. Berarti jika dilakukan pemanasan terus-menerus maka produk akan dihasilkan semakin banyak. Justru hal ini kurang tepat ya, karena seharusnya itu diturunkan temperaturnya supaya bergeser ke arah pembentukan produk seperti itu. Jadi perlu ditekankan bahwa temperatur itu atau suhu itu berbeda dengan kalor, ya berbeda dengan kalor dan berbeda dengan suhu ya suhu. Jadi perlu dipertimbangkan seperti itu ya. Baik, dari saya sekian. Ya, kesimpulannya adalah pembelajaran kimia itu sangat penting ya pada strategi di mana mencegah siswa itu miskonsepsi pada konsep keseimbangan kimia ya dengan cara mengeliminasi atau mengurangi miskonsepsi tersebut juga pada stoikiometri. Jadi stoikiometri itu adalah dasar dari perhitungan kimia secara umum. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.